Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-11 bab Sistem Indera. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dari indera pendengaran ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mekanisme yang terjadi pada pendengaran kita, Sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah, coba Sobat Biota dengarkan suara ini. Nah, Sob, suara yang kita dengar itu merupakan stimulus atau rangsangan yang diterima oleh indera pendengaran kita, yaitu telinga, yang dimana selanjutnya akan diproses di sistem saraf pusat untuk diolah dan dipersepsikan. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana nih mekanisme dari suara yang kita dengar? Itu hingga bisa sampai ke sistem saraf pusat, atau bagaimana sih proses yang terjadi di dalam telinga kita? Nah, seperti yang disebutkan tadi, kalau suara itu merupakan stimulus atau rangsangan di dalam indera pendengaran kita. Nah, suara ini terdiri atas getaran yang memiliki frekuensi dan juga amplitudo yang berbeda-beda, Sob. Nah, perbedaan frekuensi dan amplitudo ini dikenali oleh reseptor yang berbeda-beda pula. Jadi, semakin tinggi frekuensi, maka akan dikenali oleh otak sebagai nada yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi suara, maka akan dikenali oleh otak sebagai nada yang rendah. Nah, sedangkan gelombang-gelombang suara dengan amplitudo yang tinggi akan dikenali oleh otak sebagai volume tinggi. Sebaliknya, amplitudo rendah akan dikenali sebagai volume rendah. Nah, Sob, untuk mekanisme pendengaran itu berawal dari suara yang dideteksi sebagai stimulus, yang dimana pertama-tama akan ditangkap oleh pina atau daun telinga. Selanjutnya, gelombang suara akan menuju kanal auditori atau saluran telinga, yang selanjutnya akan diteruskan ke membran timpani atau gendang telinga, Sob. Nah, gelombang suara itu akan menggetarkan membran timpani, Sob, atau gendang telinga. Selanjutnya, getaran ini akan menggetarkan tulang pendengaran, mulai dari malleus, incus, dan juga stapes. Nah, pada ketiga tulang pendengaran ini, itu gelombang suara akan diperkuat, sehingga memudahkan pergerakan gelombang suara pada telinga bagian dalam, yang berisi cairan ekstraseluler, yaitu perilim dan juga endolim. Nah, jadi gelombang suara ini akan membuat stapes mengetuk-ngetuk tingkap opal atau jendela oval. Lalu dari tingkap oval ini kemudian suara menuju ke bagian dalam klokea, tepatnya pada skala vestibuli, media, dan timpani. Nah, di skala media ini itu memiliki organ korti, yang dimana memiliki ribuan reseptor di sana, yang berfungsi dalam proses stimulus berupa gelombang suara menjadi impuls atau sinyal elektrokimia. Nah, untuk lebih detailnya begini, Sob. Nah, jadi stimulus berupa gelombang suara setelah masuk ke dalam klokea itu akan mampu menggetarkan membran basilar ke atas dan ke bawah, dan membuat organ korti yang berisi reseptor juga akan bergetar. Hal ini juga akan memicu rambut atau stereosilia pada sel rambut itu menyentuh membran tektorial dan akan menekuk. Nah, penekukan ini memicu aktivitas mekanoreseptor, yang dimana akan menyebabkan kanal ion K+ dan Ca2+ itu terbuka hingga terjadilah depolarisasi atau terbentuklah impuls. Selanjutnya, impuls akan diteruskan dari sel rambut ke saraf auditori melalui pembentukan neurotransmitter. Terus, impuls ini akan diteruskan ke saraf pusat pendengaran di otak, yaitu di lobus temporal pada korteks auditori, dan dipersepsikan sebagai nada atau suara yang indah, yang fals, yang berisik, dan yang lainnya. Nah, jadi gitu ya, rute dari pendengaran kita, hingga akhirnya bisa dipersepsikan oleh otak kita. Nah, Sob, perlu diketahui juga nih, bahwa klokea itu kan strukturnya seperti rumah siput atau cangkang siput yang melingkar. Nah, ternyata sel rambut pada setiap bagian klokea ini itu memproses suara yang berbeda-beda. Contohnya suara dengan frekuensi tinggi. Nah, ini akan diolah di bagian dasar klokea, di mana akan menggetarkan membran basilar bagian dasar dari klokea ya. Sedangkan suara dengan frekuensi yang rendah itu akan diolah di ujung klokea. Ini karena membran basilar bagian ujung lah yang bergetar saat frekuensi rendah. Nah, Sob, kalau untuk volume suara besar atau kecilnya
Ini dibedakan dari amplitudonya, yang dimana menyebabkan perbedaan penekukan dari stereosilia. Jadi jika volume suara besar, maka akan membuat stereosilia lebih menekuk dibandingkan dengan volume suara kecil, yang dimana stereosilianya itu akan sedikit menekuknya. Makanya nih, jika kita mendengarkan musik dengan volume yang terlalu besar, ini akan membuat stereosilia kita terus menekuk. Dan bahkan bisa jadi ini tidak bisa normal kembali sob. Nah jadi seperti itu ya proses dari indera pendengaran kita sob. Nah tapi sob, sudah kita ketahui nih di materi sebelumnya bahwa selain bertugas untuk indera pendengaran, telinga juga berfungsi dalam sistem keseimbangan tubuh. Nah untuk materi ini kita akan bahas di materi berikutnya sob. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.